Shalom Bapak Ibu Saudara. Kurang semangat sekali lagi nih. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri menghormati Tuhan. Kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kami Tuhan boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan sampai saat ini. Kami percaya itu karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan yang Kau boleh berikan kepada kami dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan, pertolongan, berkat-Mu Tuhan yang Kau berikan pada pagi hari ini. Hari demi hari Tuhan, begitu banyak yang kami lewati. Mungkin banyak begitu pergumulan di dalam kehidupan kami. Persoalan boleh terjadi. Tetapi satu hal Tuhan, kuasa-Mu boleh terlebih besar Bapa. Engkau Allah yang begitu besar. Dan pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat untuk kami. Sebab hanya Engkau
untuk memuji, menari, mendasarkan nama Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Amin. Kita mau nyanyikan pujian ini. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa. Jika Allah
kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Engkau melihat setiap hati kami yang hadir pada pagi hari ini. Begitu kami Tuhan ingin lebih lagi dekat kepadamu Bapa. Kami percaya Tuhan, ketika kami lemah, Engkau menguatkan kami. Kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat untuk kami. Apapun Tuhan boleh terjadi di dalam kehidupan kami, tapi satu hal, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Karena kami tahu Engkau begitu mengasihi kami Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk mendengar firman-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan, Engkau boleh berbicara Tuhan kepada kami. Layakan kami Tuhan, layakan setiap hati kami. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka
Betapa indahnya kalau hidup kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Suatu kebahagiaan yang kami peroleh Tuhan. Damai sejahtera yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Itulah sebabnya mampukan kami Tuhan. Di tengah situasi dunia yang semakin jahat, tetapi kami mau tetap terus berjalan seturut dengan rencana dan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati untuk pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Dan pagi hari ini Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita beribadah ya. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23 kita akan baca demikian firman Tuhan. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kalau kita membaca di bagian kalimat yang terakhir, di situ dikatakan jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tak kalah listrik padam di rumah kita, pasti yang kita cari apa? Kalau enggak lilin, kalau ada handphone kita nyalain lampunya. Iya atau iya? Pasti iya jawabannya. Enggak mungkin ketika listrik padam di rumah kita terus kita tenang-tenang saja, tidak. Pasti ada sesuatu yang kita butuhkan untuk apa? Menerangi sekitar kita supaya ketika kita berjalan, ketika kita mencari sesuatu benda atau apapun yang kita butuhkan, kita tahu. Karena apa? Ada penerang yang menerangi kita. Nah, pagi hari ini firman Tuhan berkata, mata adalah pelita tubuh. Ketika mata kita baik, Alkitab katakan maka teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi kalau mata kita jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Bahkan begitu gelapnya sehingga mengerikan. Sama ketika kita mengalami yang namanya mati lampu atau listrik padam, kalau kita nggak ada alat penerang, pasti kita akan meraba-raba. Pasti kita akan tersandung. Bahkan mungkin kita bisa jatuh. Karena apa? Gelap. Jadi betapa pentingnya mata yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah sebabnya pagi hari ini tema firman Tuhan berbicara tentang jagalah matamu. Karena apa? Karena mata tadi dikatakan adalah pelita tubuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini apa sih yang Tuhan mau sampaikan bagi kita yang hadir pagi hari ini? Jagalah matamu. Menjaga mata dari apa? Nah, poin pertama yang akan kita lihat pagi hari ini adalah menjaga mata kita dari keinginan mata. Kalau istilah awamnya lapar mata gitu ya. Nggak boleh lihat sesuatu harus beli misalnya. Kadangkala ketika kita tidak bisa menjaga yang namanya keinginan mata atau lapar mata yang kadangkala dikenal oleh orang-orang awam pada umumnya,
Ini sangat berbahaya kalau kita tidak bisa menjaganya. Kalau kita melihat dari Alkitab, Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-6, kita lihat. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari ini agak kesulitan saya ya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Siapa dia? Ada yang tahu? Anak-anak youth? Siapa? Hawa. Ketika Tuhan menciptakan manusia, inilah hebatnya Tuhan kita. Dia Allah yang sangat bertanggung jawab. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakannya manusia itu dengan lengkap sarana dan prasarananya. Jadi ketika Tuhan membentuk manusia, Tuhan enggak menciptakan secara asal-asalan. Tetapi semua sudah dipersiapkan dan manusia tinggal menikmati. Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, semua buah dalam pohon ini boleh kamu makan buahnya. Coba kalau kita mikir, ada buah apel, berbagai macam buah di dalam dunia ini. Apakah masih kurang Hawa dan Adam? Saya rasa tidak. Bahkan Tuhan memberikan dengan berkelimpahan. Tetapi sayang, ketika Tuhan katakan, Adam sama Hawa, ini semua buah dalam pohon ini boleh kamu makan, ya. Tapi satu yang gak boleh kamu makan, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kadangkala sebagai manusia, yang Tuhan larang justru kita lakukan. Sama dengan Adam dan Hawa, khususnya Hawa. Bagaimana ketika dia melihat ini udah Tuhan larang, Tuhan bilang gak boleh dimakan. Kan ada banyak buah-buahan yang Tuhan sudah berikan. Tetapi Hawa dia lihatin, kayaknya menarik juga ya nih pohonnya. Buahnya juga menarik. Dideketin. Lama-lama akhirnya dia mulai terpengaruh. Di samping ada siapa? Iblis, ular. Wah, dia mulai menggoda. Dan Alkitab yang kita baca tadi, Hawa dia melihat, menarik buah itu, lalu diambil dan dimakannya. Poin pertama, kita harus menjaga mata kita dari keinginan mata. Ada banyak orang jatuh karena keinginan mata. Melihat, kayaknya kok cari duit jadi orang kaya gampang banget gitu ya. Wah, saudara lebih paham deh. Bagaimana orang masih muda tapi punya kekayaan yang berlimpah ruah. Sehingga itu membuat orang-orang akhirnya terjebak dan ikut di dalamnya. Hati-hati. Kita harus bisa menjaga mata kita. Supaya apa? Supaya mata kita ini tetap baik. Karena kalau mata kita ini tidak kita jaga, kalimat yang tadi itu mengerikan. Kita hidup di dalam kegelapan. Dan kalau itu yang kita alami, maka segala
aturan-aturan atau rambu-rambu dalam firman Tuhan, udah kita tabrak semua, nggak peduli. Karena apa? Gelap, tidak bisa membedakan. Karena itu kita perlu menjaga mata kita. Sehingga apa? Kita bisa membedakan, oh ini kebutuhan, oh ini keinginan. Anak-anak muda, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita bisa memilah. Oh ini kebutuhan, ini yang harus dipenuhi. Kalau ini, oh ini hanya keinginan, ini bisa kapan-kapan dan tidak menjadi prioritas gitu. Ya, hal yang kedua, apa sih yang harus kita jaga dari mata kita selain tadi keinginan mata? Yang kedua, kita akan melihat di dalam Amsal pasal yang ke-10. Pagi hari ini kita banyak membaca Alkitab. Amsal pasal 10 ayat yang ke-10. Amsal pasal 10 ayat yang ke-10. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan. Sampai situ saja. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan. Kalau nggak percaya, coba nanti praktekkan. Anak-anak muda yang sedang menjalin kasih, kalian jalan sama kekasih saudara, tiba-tiba ada pria lain yang mengedipkan mata kekasih Anda. Gimana? Ini tangan melayang nih. Iya kan? Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan pagi hari ini adalah jangan pernah kita main mata kepada dosa atau dunia. Saya ulang, hal kedua yang perlu kita jaga dari mata kita adalah jangan pernah kita main mata kepada dosa atau dunia. Kalau kita membaca di dalam 2 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 6, ayat yang ke-6 saja kita baca. 1 Samuel pasal 2 Samuel maksud saya. 2 Samuel pasal 11, 2 Samuel pasal 11 ayat yang ketiga saja. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang itu berkata itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Jadi ceritanya ketika Daud dia sedang berada di dalam istananya di atas sotoh, dia sedang berjalan-jalan, dia melihat bagaimana ada seorang perempuan cantik yang sedang mandi. Sementara bangsanya atau prajuritnya sedang berperang. Nah, ketika Daud dia melihat sesuatu yang indah, Daud dia tidak menjaga matanya, tetapi justru Daud dia main mata. Dan akhirnya dia mulai cari informasi siapa perempuan cantik ini. Dia suruh pegawainya untuk mencari siapa perempuan itu sebenarnya. Lalu pegawainya katakan, raja itu namanya Batseba, istri dari Uria. Wah, ketika matanya Daud sudah dibutakan oleh yang namanya keinginan ini, dia mulai main mata ini, dia gak peduli lagi. Walaupun Batseba sudah punya suami dan suaminya itu adalah pegawainya Raja Daud yang sedang bertempur di dalam peperangan. Daud dia mulai menyusun strategi. Batseba dia dipanggil ke istana Daud. Tidak hanya sampai di situ. Daud dia merencanakan hal yang jahat. Bagaimana Daud dia memanggil panglima perangnya dan dia katakan, kamu harus tempatkan Uria
di barisan paling depan ketika peperangan terjadi. Supaya apa? Supaya Uria, suami dari Batseba ini, terbunuh dan mati di dalam pertempuran. Jadi ketika orang mulai matanya mengedipkan mata kepada dosa, orang akan melakukan berbagai macam cara untuk mencapai tujuan itu. Termasuk Daud, walaupun dia seorang raja yang sangat dikagumi, tetapi Daud juga dia punya kelemahan. Daud dia juga punya kesalahan, bahkan dia mengambil istri Uria yang bernama Batseba sampai mengandung. Dan sebagai akibat, anak yang dilahirkan dari Batseba itu sakit dan mati. Yudas Iskariot. Siapa yang tahu siapa Yudas Iskariot itu? 12 inti dari murid Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus ada banyak muridnya. Ada yang 70, tapi Yudas Iskariot ini masuk ke dalam murid inti yang berjumlah 12 orang. Yudas Iskariot, dia rela menjual gurunya. Walaupun dia tahu gurunya itu. Dia tahu Tuhannya itu. Tapi karena uang, dia mulai main mata dengan dunia. Dia mulai main mata dengan dosa. Dan dia tidak peduli. Gurunya sekalipun dia jual dengan 30 keping perak. Hanya untuk mendapat cuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menjaga mata kita. Jangan main mata dengan dunia. Karena bisa berakibat fatal. Yudas Iskariot. Kalau nanti Bapak Ibu Saudara baca itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Akibatnya dia mati dan semua isi perutnya keluar. Jadi betapa berbahayanya ketika kita tidak menjaga mata kita. Anak-anak muda, jaga mata kalian. Jangan gunakan mata kalian untuk nyontek. Jangan ketika mau ujian, enggak ada persiapan, enggak belajar, karena males, karena lebih suka main, kepepet, dan akhirnya mulai lirik kanan, lirik kiri. Hati-hati. Kalau gurunya tegas, kan biasanya udah ada peringatan ya. Mau masuk, mau ujian kan ada pemberitahuan. Bla 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 bla. Ingat ya, nggak boleh ada yang nyontek. Kalau ada yang nyontek ketahuan, diapain? Dirobek. Wah. Ketika ketahuan oleh pengawasnya, kertas ujiannya dirobek, yang rugi siapa? Saudara yang rugi. Hati-hati. Ketika Tuhan berikan kesempatan saudara untuk belajar, belajar dengan sungguh-sungguh. Orang tua kalian sudah bekerja keras untuk bisa membiayai kalian sekolah. Biaya sekolah sekarang gak murah, mahal. Nyut-nyutan orang tua. Kalau gak percaya tanya orang tuanya. Nyut-nyutan bayar untuk SPP dan sebagainya. Karena itu ketika saudara diberi kesempatan untuk belajar, gunakan dengan baik. Gunakan untuk belajar, jangan kerjanya cuma main mulu. Happy-happy sama teman-teman. Bukannya gak boleh, boleh. Tapi saudara harus bisa membagi waktu. Prioritasnya nih main lebih utama atau belajar lebih utama. Nah kalau belajar lebih utama, utamakan itu. Ketika selesai pelajaran, bolehlah istirahat, bermain.
Gunakan mata kita dengan baik, ya. Dan yang ketiga sebagai penutup, kita akan membuka kembali di Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Amsal pasal 6 ayat yang ke-4. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Ini artinya bukan kita nggak boleh tidur. Ada waktunya tidur. Enggak, saya aja lagi berusaha sebisa mungkin untuk bisa istirahat. Karena saya memang punya kesulitan untuk bisa tidur. Dan itu sangat nggak enak sekali. Gitu ya. Itu sebabnya ketika saudara bisa tidur, berbahagialah saudara gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di sini maksudnya bukan kita nggak boleh tidur. Kan dikatakan apa tadi? Amsal 6 ayat 4, janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Tetapi di sini lebih kepada berbicara tentang kemalasan. Tuhan tidak suka orang yang malas. Dan kalau kita membaca, kita menelaah dari Alkitab, orang yang Tuhan pakai bukan orang yang malas. Orang yang Tuhan pakai itu orang yang sedang bekerja. Ketika Tuhan memilih murid-muridnya, mereka sedang bekerja. Petrus dan Andreas, mereka sedang menjala ikan. Coba kalau nanti di rumah Bapak Ibu Saudara telaah. Jadi Tuhan tuh gak pernah memakai orang yang malas. Itulah sebabnya bukan berarti kita gak boleh tidur, tetapi di sini lebih berbicara kepada kemalasan. Ketika kita membiarkan mata kita, atau memang kemalasan lebih bersifat Pak Petrus? Jadi saya jadi blank. Karakter, sifat. Itu kemalasan. Nah, Tuhan tidak suka itu. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, apa sih kata firman Tuhan tentang kemalasan? Coba kita baca di dalam Amsal pasal 6 ayat 6 saja. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Orang yang malas, kata firman Tuhan, dia harus belajar sama semut. Anak-anak muda, mau gak disuruh belajar sama semut? Fanya, saya suka dengan Fanya. Zefanya, mau gak disuruh belajar sama semut? Enggak. Saya tahu Zefanya ini anaknya rajin, ya. Gak mau. Siapa yang mau disuruh belajar sama semut? Gak mau. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, jangan malas. Kemalasan jangan kita pelihara. Tetapi kita mau bekerja keras. Ya. Nah, yang kedua, apa sih kata firman Tuhan tentang kemalasan? 2 Tesalonika 3 ayat 10, Paulus berkata, orang yang malas jangan dikasih. Ini udah pada lapar semua kali ya. Jadi kalau pas makan tuh suaranya kenceng gitu ya. Jangan dikasih makan. Kalau nggak dikasih makan gimana? Lama-lama apa? Jawab sendiri. Jadi Tuhan tidak suka orang yang malas. Ketika kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa bekerja, apalagi anak-anak muda. Mari apapun hari-hari ini kalau kita memperhatikan gitu ya, memang enggak selamanya media itu jelek gitu, tergantung dari orang yang menggunakannya. Saya melihat ada banyak ketika COVID ini orang-orang yang berhasil, dia dirumahkan karena perusahaannya bangkrut, tetapi justru dia melihat dari sosial media bagaimana dia bisa bertani dan itu bisa menghasilkan cuan
Wah, kalau saya melihat bagaimana mereka di PHK gitu ya, dirumahkan, tetapi mereka nggak putus asa. Mereka cari usaha gimana nih. Lalu dia mulai lihat-lihat di sosial media. Wah, ini bagus nih, bisa menghasilkan cuan yang baik. Lalu dia mulai coba-coba. Dari hasil coba-coba itu dia mulai melihat, oh ini ternyata berhasil. Dan terus dia tekuni. Dan akhirnya dia menciptakan lapangan kerja baru. Jadi ketika situasi COVID ini ada banyak hal yang sebetulnya bisa kita kerjakan gitu ya. Jadi ketika kita di PHK, ketika kita dirumahkan, itu sebetulnya ada banyak lapangan kerja yang bisa kita ciptakan sendiri. Nah, pagi hari ini ada 3 hal yang perlu kita pelajari dari menjaga mata. Yang pertama apa tadi? Menjaga mata kita dari keinginan mata, lapar mata. Dengan kata lain kita harus bisa memilah mana yang namanya kebutuhan, mana yang namanya keinginan. Keinginan ini bukan suatu prioritas, tetapi yang menjadi prioritas adalah kebutuhan. Gitu. Yang kedua, jangan pernah main mata dengan dunia. Jangan pernah main mata dengan dosa. Ketika kita terjebak di dalamnya, itu bisa berakibat fatal di dalam hidup kita. Ya. Dan yang ketiga, apa yang terakhir tadi? Jangan malas. Ketika Tuhan kasih kesempatan, kita masih fisik kita masih kuat, kita masih bisa melakukan aktivitas, mari lakukan itu, kerjakan itu. Sehingga apa? Kata firman Tuhan, mata adalah pelita, mata adalah pelita tubuh. Kalau mata kita ini baik, maka kita akan melihat seluruh tubuh kita ini akan baik. Tetapi kalau mata kita jahat, maka terang itu akan menjadi gelap. Dan kalau gelap, kalimat di situ dikatakan betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi ketika kita tidak bisa menjaga mata kita dengan baik, itu akan bisa berakibat fatal di dalam hidup kita. Karena itu mari kita mau belajar tetap menjaga mata kita dengan baik. Sebagai ayat penutup, Mazmur pasal 26 ayat 3. Mazmur 26 ayat yang ketiga. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaran. Yang terlihat oleh mata seringkali menipu. Oleh karena itu arahkanlah pandangan kita hanya kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri untuk menghormati Tuhan. Kita akan mempersiapkan satu pujian kasih setiamu. Setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari pagi hari ini kita mau belajar menjaga mata kita supaya mata kita ini tetap baik. Ketika mata kita ini tetap baik, kita akan bisa melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Bahkan ada banyak hal-hal yang Tuhan kerjakan yang kadang-kala kita merasa terlalu Tuhan, terlalu baik Engkau bagiku. Karena begitu besarnya kasih yang Kau berikan, yang tidak dapat kami balas dengan apapun. Itulah sebabnya mari kita mau belajar untuk tetap menjaga mata kita. Menjaga mata kita dari keinginan dunia. Menjaga mata kita dari dosa yang berusaha untuk menjatuhkan kita. Karena ketika mata kita tidak bisa melihat hal yang baik, maka hal yang jahat yang akan kita lakukan. Tetapi mari pagi hari ini kita mau menjadi anak-anak yang rajin, bukan menjadi anak-anak yang pemalas. Karena Tuhan menciptakan kita bukan menjadi orang yang malas. Tetapi kita mau hidup kita tetap ada di dalam perkenanan Tuhan. Kita mau terus memandang hanya kepada Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian ini kembali dari awal. Kasih setiamu yang kurasakan Tuhan lebih tinggi dari langit biru. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas, Tuhan? Selain puji dan siapakah aku ini, Tuhan? Dari biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas, selain puji dan sembah. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan mata kita menjadi jahat. Karena firman Tuhan berkata, ketika mata kita jahat, maka hanya kegelapan yang ada di dalam hidup kita. Dan bahkan kegelapan itu begitu gelap. Artinya, ketika kita tidak menjaga mata kita dengan baik, maka hanya kehancuran yang akan kita hadapi. Tetapi kita mau menjaga mata kita sehingga terang itu akan terus terpancar di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Tuhan, dan mana yang tidak. Kita akan pujian ini kembali referennya saja. Saya mengundang Bapak Gembala untuk maju ke depan.
Maka dengan penuh ungkapan syukur kami terima pesan-Mu ini sebagai sebuah kebenaran dalam hidup kami. Haleluya. Yang sudah diberkati firman Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Jadi hari ini kita sudah dengar berita firman Tuhan atau pesan Tuhan. Bahkan ada kata orang bijak mengatakan, mata ini adalah jendela dunia. Kita bisa melihat keindahan-keindahan gitu ya. Tetapi juga diingatkan jangan sampai kemudian dunia membutakan mata rohani kita untuk kita tidak melihat kerajaan surga. Nah, itu pesan Tuhan pada hari ini. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita, hari ini kita melihat ada yang baru pertama kali hadir. Nah, saya berharap yang baru pertama kali hadir bisa berdiri untuk kita kenal. Yang baru pertama kali hadir silakan diri. Ya, ada lagi? Ya, berikan aplaus bagi Tuhan dulu. Ya, selamat datang di GBI Rawajaya. Tuhan memberkati ya. Silakan duduk. Kita adalah satu bersaudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang, Tuhan memberkati. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jangan lupa bulan Mei ini kita punya momen yang sangat penting. Ada dua. Yang pertama adalah hari kenaikan Tuhan Yesus tanggal 26. Dan setiap kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, kita harus juga ingat bahwa pada hari dan konteks itu kita merayakan ulang tahun berdirinya GBI Rawajaya. Yang keberapa? Nanti akan ditanya pada tanggal 26 gitu ya. Nanti mungkin bisa buat teka-teki kali, yang bisa jawab nanti dapat hadiah. Yang bisa jawab dapat motor. Wah, nanti tinggal ambil di Yamaha Group gitu ya. Bayar sendiri-sendiri gitu. Ya, coba nanti ya. Nah, nanti memang kita akan bicarakan dengan tim. Saya sudah sempat bicara dengan penatua gereja gitu ya, sama wakil gembala. Nanti kita akan bicara soal ini. Doakan supaya semua berjalan lancar. Nah, karena kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus plus mengucap syukur berdirinya gereja ini berapa tahun gitu ya, kemungkinan ibadah digabung. Nah, mau digabung jam 6 atau jam 8. Yang pasti nggak malam gitu ya. Jam berapa nih? Ya, dukung doa juga saudara ya. Itu saja, dukung terus untuk jemaat kita yang dalam pergumulan, ada yang sakit, kita tentu selalu dukung doa supaya mereka terima kesembuhan ilahi. Yang punya problem, Tuhan berikan kemenangan, jalan keluar. Bahkan anak-anak kaum muda yang sedang mencari pekerjaan, kita doakan supaya Tuhan berikan pekerjaan yang sesuai rencana Tuhan ya. Kalau rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Walaupun terkadang secara kasat mata itu artinya mata kita gini lihat kok kayak kurang baik, sebetulnya yang terbaik. Kita aja kadang-kadang nggak paham. Bagaimana supaya paham? Jaga mata kita supaya dunia tidak membutakan hal-hal yang Tuhan siapkan untuk yang terbaik. Nah minggu depan temanya juga pasti bagus nih ya. Tunggu tanggal mainnya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita tutup dengan satu pujian, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sungguh dahsyat dan luar biasa, kasih dan kuasa-Mu tidak pernah berubah, tetap selalu
melindungi dan memberkati kami. Terima kasih untuk pesan yang menjadi sebuah kebenaran dalam hidup kami, untuk kami tetap menjaga mata kami supaya kami kelak akan melihat, akan masuk di dalam kerajaan surga yang mulia. Berkati hamba-hambamu yang sudah melayani dalam ibadah yang kedua, hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, seluruh tim musik, para singers dan WL, tim penyambut tamu, tim multimedia, semuanya kami doakan yang telah melayani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan urapi pelayanannya, Tuhan berkati rumah tangga dan hidupnya. Jadikan mereka hamba-hamba-Mu yang semakin setia melayani-Mu, semakin berhasil dalam Engkau. Kami teringat pada pagi ini untuk Bapak Ibu kami yang sudah berusia emas. Kami mengasihi mereka. Mereka yang ada di rumah mereka masing-masing. Pagi ini dengan iman kami dukung di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menganugerahkan kesehatan yang prima dalam usia emas mereka. Kekuatan baru selalu dibaharui tiap hari, melindungi, memberkati hidupnya. Pagi ini kami juga berdoa untuk anak-anak cucu kami. Kirimkanlah malaikat dari surga, menjaga, melindungi sehingga anak-anak cucu kami aman dalam perlindungan-Mu. Dan kami juga doakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan mereka anak-anak cucu yang setia kepadamu Tuhan, anak-anak cucu yang hormat kepada orang tuanya, anak-anak cucu yang berhasil dalam Engkau. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam pergumulan. Hari-hari ini mereka yang sedang sakit baik jasmani dan rohani, inilah doa kami panjatkan dengan iman, menyatukan iman kami pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu sekarang selama-lamanya, menjamah memberikan kesembuhan. Pagi ini mereka terima kuasa kesembuhan ilahi. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan secara ekstra. Yang mencari pekerjaan Tuhan buka jalan. Yang problem ekonomi dan sebagainya, Tuhan tetap mencukupi kebutuhan mereka. Yang pensiun, Tuhan juga memberkati mereka. Bangsa negara kami, sangat kami cintai dan kasih negara Indonesia. Tuhan juga lindungi sehingga NKRI aman dalam perlindungan-Mu. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Tuhan berkati. Lindungi Pak Jokowi dengan tim, berikan kesehatan prima, berikan hikmat memimpin negara ini dengan penuh rasa hormat kepada-Mu, dengan bijak. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, Engkaulah jawaban dalam setiap perluan kami. Dan akhirnya Tuhan berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang telah memberi maupun yang belum bisa memberi, yang setia mengembalikan persepuluhan, yang setia memberikan korban tantangan dalam nama Tuhan Yesus, berlipat kali ganda melimpah dalam hidup mereka Engkau anugerahkan. Kami tutup ibadah yang kedua ini dengan penuh ungkapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan akhirnya jemaat, mari kita mengangkat kedua tangan kita dengan iman menerima berkat dari surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah engkau ketika engkau masuk ke rumahmu, sehingga rumahmu dan rumah tanggamu aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi, sehingga Tuhan menjadikan perjalananmu berhasil, beruntung karena Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Dan kini pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,